Fisika gampang, asik, dan menyenangkan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yeni Yunti Tumanggar dari kelas 12 MIPA 1. Pada kali ini saya akan membahas materi mengenai difraksi pada air dan cahaya. Mari simak pembahasannya. Difraksi air dan cahaya. Apa itu difraksi? Difraksi adalah fenomena gelombang di mana gelombang melengkung di sekitar suatu bidang rintangan. Ini terjadi ketika gelombang melewati suatu celah atau rintangan dengan ukuran yang sebanding dengan panjang gelombangnya. Jenis-jenis difraksi gelombang. 1. Difraksi Fresnel. Difraksi Fresnel merupakan difraksi yang terjadi apabila letak sumber cahaya, celah, dan layar pengamatan berdekatan, biasanya disebut difraksi jarak dekat. Juga menggunakan celah yang lebar dan bertepi lancip di bagian pinggirnya, karena jarak yang dekat muka gelombang yang masuk ke celah tidak berbentuk akar, tetapi melengkung. Pola difraksinya pada layar memiliki intensitas yang berubah dari pusat hingga ke bagian tepi pola. Yang kedua, difraksi Fraunhofer. Difraksi Fraunhofer merupakan difraksi yang terjadi apabila letak sumber cahaya, celah, dan layar pengamatan berada pada jarak yang jauh. Karena itu, bentuk muka gelombang yang masuk ke celah berbentuk datar atau planar, dan pola difraksi memiliki bentuk dan intensitas yang konstan. Yang ketiga, difraksi celah tunggal. Pada difraksi celah tunggal digunakan penghalang yang memiliki celah tunggal. Setiap tepi celah akan menghasilkan gelombang baru atau berperan sebagai sumber gelombang. Gelombang yang dihasilkan salah satu tepi celah akan berinterferensi dengan gelombang yang berasal dari tepi celah yang lain. Yang keempat, difraksi celah ganda. Pada difraksi celah ganda digunakan penghalang bercelah ganda, sehingga dihasilkan 4 gelombang baru, karena setiap satu celah menghasilkan 2 gelombang baru. Keempat gelombang tersebut akan berinterferensi menghasilkan pola gelap terang pada layar pengamatan. Yang kelima, difraksi celah majemuk. Pada difraksi celah majemuk digunakan penghalang yang memiliki celah atau kisi yang banyak, sehingga akan menghasilkan sebanyak sumber gelombang baru, yang semuanya akan saling berinterferensi menghasilkan pola difraksi. Prinsip difraksi pada air. Difraksi adalah perubahan arah gelombang ketika melewati sebuah celah atau sebuah penghalang. Salah satu contoh yang paling jelas adalah gelombang air. Air mampu berbelok melewati penghalang yang menghambatnya, juga mampu melewati sebuah bukaan atau celah yang ada di depannya. Kejadian ini dapat sangat jelas dilihat oleh mata karena gelombang air memiliki panjang gelombang lebih panjang dibanding yang lain. Perhatikan gambar berikut. Jika kita memiliki sebuah wadah yang berisi air, kemudian diletakkan penghalang di tengahnya dan dibuat sebuah celah di antara kedua penghalang, kemudian kita jatuhkan batu ke dalam salah satu sisi, maka akan menimbulkan riak air. Perhatikan sisi satunya. Ternyata, air pada sisi ini juga ikut terganggu dan membentuk sebuah gelombang baru, di mana celah sebagai pusat gelombang dan muka gelombang berbentuk lingkaran dengan celah sebagai pusatnya. Nilai difraksi atau ketajaman lenturan akan meningkat jika panjang gelombangnya semakin besar, dan jika panjang gelombang lebih kecil dari celah, maka tidak akan terlihat jelas terjadinya difraksi. Penyebaran gelombang dipengaruhi oleh besarnya celah, jadi semakin kecil celahnya maka penyebaran gelombang akan semakin lebar, dan semakin besar celah maka penyebarannya akan semakin sempit dan difraksi tidak terlihat dengan jelas. Prinsip difraksi pada cahaya. Difraksi cahaya terjadi apabila cahaya yang sedang merambat mengenai suatu objek penghalang atau melalui suatu celah yang sangat sempit. Difraksi cahaya terjadi sebagai akibat dari interferensi yang terjadi di antara tiap-tiap muka gelombang pada gelombang cahaya itu sendiri. Jenis-jenis difraksi pada cahaya. Difraksi celah tunggal. Difraksi celah tunggal adalah peristiwa pelenturan cahaya yang terjadi pada sebuah celah. Ini disebabkan karena gelombang cahaya dapat mengalami pembelokan atau lenturan ketika melewati penghalang berupa celah sempit. Menurut Christian Huygens, tiap celah pada jenis difraksi cahaya ini berfungsi sebagai sumber gelombang baru, seperti ujung-ujung celah tersebut. Tentunya, gelombang yang terbentuk dari satu bagian celah dengan celah lain dapat mengalami interferensi. Difraksi kisi. Pola interferensi sebagaimana pola yang dihasilkan oleh interferensi celah ganda dapat diperoleh dengan mengganti dua celah dengan difraksi kisi. Difraksi kisi adalah deretan celah atau goresan yang sangat sempit dan banyak, bahkan mencapai ribuan celah per milimeter. Jenis difraksi ini harus sejajar dengan celah-celah yang dibuat ini memiliki lebar dan jarak antara celah yang sama. Biasanya, pola yang dihasilkan dengan difraksi kisi akan lebih tajam dan berupa garis terang, bukan pita.
Contoh fenomena difraksi pada cahaya. Difraksi cahaya dapat ditemukan di dalam lapisan perak yang terlihat pada tepian awan akibat difraksi cahaya oleh tetesan air. Terjadinya difraksi cahaya memiliki intensitas yang bervariasi sesuai dengan panjang gelombang cahaya yang digunakan. Biasanya, cahaya dengan panjang gelombang yang lebih tinggi akan mengalami difraksi dibandingkan dengan cahaya dengan panjang gelombang lebih kecil. Contoh difraksi pada kehidupan sehari-hari. Yang pertama, hologram. Hologram merupakan salah satu teknologi yang memanfaatkan proses difraksi dalam memberikan gambar 3D. Hal tersebut dilakukan dengan menciptakan gambar yang terdifraksi dan mencapai lensa dari berbagai sisi. Seluruh gambar yang dihasilkan akan membentuk pola interferensi, sehingga akan jatuh pada pelat holografik dan akhirnya akan memberikan gambar 3 dimensi. Yang kedua ada CD. CD adalah benda yang mengalami proses difraksi. Pada sisinya yang mengkilat akan mengalami difraksi saat terkena cahaya, sehingga cahaya tersebut akan dipantulkan memasukkan pola pelangi pada CD. Selanjutnya kita masuk ke dalam rumus difraksi. D sin theta sama dengan N dikali lambda, di mana D sama dengan jarak antar celah, theta sama dengan sudut difraksi, N kecil sama dengan orde difraksi, lambda sama dengan panjang gelombang, N besar banyak celah persatuan panjang. Selanjutnya kita masuk ke dalam contoh soal. Contoh soal 1. Kisi dengan garis 2 kali 10 pangkat 6 garis per meter dijatuhi cahaya monokromatis. Jika diketahui sudut terang orde pertama sebesar 50, maka berapakah panjang gelombang yang digunakan? Dari soal kita ketahui N sama dengan 2 kali 10 pangkat 6 garis per meter. Theta sama dengan 50, N kecil sama dengan 1. Ditanyakan lambda sama dengan, maka kita akan menjawab D sin theta sama dengan N kali lambda, atau 1 per N besar sin theta sama dengan N kali lambda. 1 per 2 kali 10 pangkat 6 dikali sin 5 derajat sama dengan 1 per 2 kali 10 pangkat 6 sin 5 derajat, yaitu 0,0871 sama dengan 43,5 nm. Maka panjang gelombangnya sebesar 43,5 nm. Selanjutnya contoh soal 2. Sebuah kisi memiliki 12.500 garis per cm. Seberkas sinar monokromatis datang tegak lurus pada kisi. Bila spektrum orde pertama membentuk sudut 30 derajat dengan garis normal pada kisi, maka panjang gelombang sinar tersebut adalah. Dari soal kita mengetahui N sama dengan 12.500 garis per cm orde pertama dan sudut sama dengan sin 30 derajat. Ditanyakan panjang gelombang, maka jawabannya D sin theta sama dengan N dikali lambda, atau 1 per N sin theta sama dengan N dikali lambda. 1 per 12.500 garis per cm dikali sin 30 derajat sama dengan 1 kali lambda. Lambda sama dengan 4 kali 10 pangkat min 5 cm, kita ubah ke dalam meter sama dengan 4 kali 10 pangkat min 7 meter. 1 Armstrong sama dengan 10 pangkat min 10 meter, maka 1 meter sama dengan 10 pangkat 10 Armstrong. 4 kali 10 min 7 dikali 10 pangkat 10 Armstrong sama dengan 4 kali 10 pangkat 3 Armstrong, maka panjang gelombangnya sebesar 4 kali 10 pangkat 3 Armstrong. Kesimpulan dan penutup. Difraksi berkaitan erat dengan sifat gelombang cahaya dan air, memberikan pemahaman mendalam tentang perilaku alami. Difraksi juga berdampak bagi banyak aspek kehidupan kita, mulai dari ilmu pengetahuan hingga teknologi.